Ketika ekonomi kita lagi baik, tiba-tiba kita diuji dengan kita ditipu, uang kita dibawa lari. Nah, jadi kita memiliki tunggakan atau cicilan. Jadi ketika kita jatuh tempo, Ustadz, di hari ini misalnya yang harus kita bayarkan 5 juta dan saat ini kita mempunyai duit 3 juta. Lalu ketika kita sedang berjalan, kita melihat orang dan kita merasa dia membutuhkan bantuan, kita kasih dia uang 200.000 dengan berpikir yang harus kita bayarkan bisa kita bayar nanti karena uang kita belum cukup. Nah, itu apakah itu menjadi amalan atau dosa? Karena saya pernah mendengar jangan memberi sedekah ketika kamu memiliki tunggakan. Itu yang pertama, Ustadz, kalau boleh. Yang kedua, saya sering menonton live TikTok seseorang itu berada di Suriah. Itu seorang kakek-kakek, jadi saya saya pernah memberikan hadiah gift melalui TikTok dan saya merasa itu nggak adil karena dia dipotong terlalu banyak. Saya minta kontaknya dengan ingin saya bisa berkomunikasi dan memberi secara langsung. Ketika saya mengajak teman ada yang ingin memberi juga, tapi ada juga yang membilangkan kamu terlalu jauh, banyak saudara kita yang lebih membutuhkan di Indonesia, kenapa kamu membantu yang di sana gitu, Ustadz. Jadi apakah itu menjadi dosa untuk saya mengabaikan yang di sekitar saya sementara saya membantu yang jauh di sana, Ustadz? Karena saya sering mendapatkan omongan seperti itu, kamu terlalu jauh berpikirnya. Pertama, lihat kondisinya dulu. Kalau emang uang itu emang benar-benar mau dipakai bayar utang, karena ada utang yang udah jatuh tempo, ada utang yang kayak ada utang yang belum jatuh tempo. Misalnya kayak kita jatuh temponya tuh sebulan lagi. Terus hari ini tuh ada orang tetangga atau kita temuin orang di jalan tuh lagi kayak kelaparan gitu kan. Terus kita kayak ya udah saya pakai dulu duit ini bayar ngasih ke dia karena dia kelaparan. Itu nggak apa-apa karena emang masih lama jatuh temponya, masih ada kemungkinan kita untuk berusaha mengumpulkan uang itu. Tapi kalau emang udah jatuh tempo dan uang itu emang udah mau kita bayarin utang, tiba-tiba dalam perjalanan mau ketemu orangnya bayar utang, kita ketemu orang yang susah tadi, nggak boleh kita memberikan kepada dia tanpa izin dari orang yang kita mau bayarkan kepada dia utang. Kenapa? Karena uang ini bukan uang kita, uang dia. Gak boleh kita gunakan hak orang lain tanpa seizin orangnya. Yang kedua, bersedekah itu sunnah, membayar utang itu wajib. Dalam kondisi yang tadi ya udah jatuh tempo ya. Tapi cuman saya nggak suka banget ngejawab pertanyaan itu secara general, saya nggak suka. Karena nanti akan digeneralisir seolah-olah semuanya berlaku sama. Enggak, sangat kondisional. Makanya kalau misalnya belum jatuh tempo nggak apa-apa, masih ada kemungkinan kita cari lagi uangnya. Jadi sangat kondisional. Yang kedua, kenapa harus milih sih gitu? Kenapa harus milih Suriah atau Indonesia, Gaza atau Indonesia? Kenapa harus milih? Kenapa nggak dibagi aja? Dan itu bagian dari sebatas kemampuan kita. Misalnya saya punya uang cuma 1 juta nih, ya udah 700-nya saya kirim ke Gaza karena di sana darurat banget kan. 300-nya saya sedekah untuk kebutuhan orang-orang di sekitar saya. Gak apa-apa. Tapi kita memberikan kepada semua yang menjadi tanggung jawab kita. Yang jauh juga tanggung jawab kita seiman, yang dekat juga tanggung jawab kita seiman dan sebangsa. Kemampuan kita berapa? 1 juta, bagi 1 juta. Kemampuan kita berapa? 100.000, bagi 100.000. Kemampuan kita cuma 50.000, bagi 50.000. Berapapun bagi. Sehingga gak perlu memilih antara yang mana. Kecuali dalam kondisi yang super darurat, tiba-tiba perang banget, lagi benar-benar butuh, ya kita nanti hari ini ke sana, besok ke sini. Gak harus juga dibagi kan. Kadang dibaginya memang benar-benar dipotong dari angka itu, kadang dibaginya giliran, hari ini ke sana, besoknya ke sini, kan bisa kayak gitu. Orang yang selalu mengatakan kenapa sih jauh-jauh dekat dulu, kayaknya dia berpikirnya cacat ya menurut saya. Logikanya cacat. Karena itu bukan hal yang perlu dikontradiktifkan.
nggak perlu dibentur-benturin sih, tinggal digilirin aja. Oh sekarang lagi rame di Gaza soalnya lagi darurat banget. Mereka jangankan untuk berobat, rumah sakit aja nggak ada, dokter yang terakhir aja udah diculik gitu kan. Susah kehidupan mereka. Itu susahnya tuh bukan susah yang bisa ditahan. Mereka kalau operasi itu nggak pakai obat bius, anak kecil nggak punya ayah ibu, nggak punya siapa-siapa sendiri, kakinya harus diamputasi. Daruratnya itu emang darurat banget. Ya udah sekarang sana dulu. Nanti insya Allah dari 5 kali saya bersedekah, 4 kali di sana, 1 kali di Indonesia. Saya pun kayak gitu, dibagi-bagi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi nggak perlu kita memilih karena dua-duanya adalah hal yang baik dan dua-duanya tanggung jawab kita kalau kita mampu.